Nah, permasalahannya biasanya ketika mahasiswa yang menikah sebelum sarjana, biasanya memang kuliahnya terbengkalai. Dua orang disatukan dalam satu ikatan itu sangat susah loh, ya. Karena kenapa? Secara individu kan kita manusia yang berbeda, manusia unik, tidak ada manusia yang sama. Dan secara karakter, sifat juga berbeda. Pertimbangkan banyak hal terkait dengan menikah, karena kata menikah memang gampang ya, ijab kabulnya hanya 5 menit loh, seperti itu. Tapi setelah itu prosesnya luar biasa, karena kita belajar selama seumur hidup seperti itu. Apalagi memahami karakter orang lain yang belum tahu kita ya, seperti itu. Sehingga itu ya menjadi poin pentingnya ketika mahasiswa memutuskan untuk menikah. Bukan hanya dilihat senang-senangnya ya, karena ya namanya perempuan laki-laki ya hawa nafsu ya, seperti itu. Tapi setelahnya itu luar biasa, kita perlu banyak pertimbangan seperti itu. Oke. Nah, tambahan lagi nih, ini mungkin pertanyaannya lebih ke personal question ya untuk Kak Harum sendiri. Kak Harum kan menikah di usia 29 ya? 28 boleh, maaf, 28. Pertanyaan saya, apa sih yang memutuskan Kak Harum, yang melatar belakang Kak Harum sehingga di usia 28 saya menikah, saya ingin menikah. Kan bisa saja kan sebelum 28 atau mungkin masuk di kategori usia tadi. Apa sih yang memotivasi atau yang melatar belakang gitu? Mungkin bisa didengar dari sahabat yang personal ya. Oke, jadi sebenarnya cita-cita saya dulu mau menikah 25. Karena kan Rasulullah kan menikah 25 tahun. Namun saya pada waktu itu sebenarnya baru selesai S2 itu 24 tahun dan belum bekerja. Ya, tentunya saya mempertimbangkan banyak hal. Terutama juga faktor orang tua ya, karena ya tentunya kita pahami bahwa di Makassar ada maharnya. Tentunya kalau melamar perempuan pasti ada mahar, dan kalau laki-laki buat pesta kan double ya, seperti itu. Sehingga pada saat itu 25 lewat, 26, 27, kemudian ya 28. Proses 2015 sampai 18 sih kan saya mengumpulkan ya mahar seperti itu, karena ya yang saya mau lamar tentunya ya kita memilih perempuan itu pasti banyak pertimbangan, dan memilih orang tersebut ya itulah yang terbaik ya. Sehingga di usia 28 yang sebenarnya waktu itu banyak orang sudah menganggap sudah terlambat seperti itu ya. Tapi saya menganggap bahwa saya masih anggaplah masih muda ya, seperti itu. Dan saya harus matang secara mental seperti itu, karena tentunya ya banyak yang saya katakan tadi pertimbangan. Sehingga pada saat 28 tahun saya menikah, istri saya juga yang sekarang sudah 28 tahun pada saat itu. Sehingga ya menikah di usia 28 tahun, dan alhamdulillah hari ini sudah ada si kecil sudah mau 2 tahun seperti itu. Nah, kalau kita lihat biasa di kalender terkait dengan usia ideal menikah dan sebagainya, ya masih standar lah saya kalau menikah di usia tersebut. Sehingga itu semua pilihan ya. Poinnya adalah kita mau memutuskan menikah itu pilihan, karena kita pasti harus banyak pertimbangan untuk menikah, terutama terkait tadi secara mahar ya, seperti karena kita tidak bisa hilangkan seperti itu. Walaupun banyak menganggap itu ya persoalan setelah menikah ada saja rezekinya, iya, tapi kalau tidak berusaha seperti itu poinnya ya, seperti itu. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah kalau mau memutuskan menikah ya kita perlu banyak pertimbangan, baik secara mental, ekonomi maupun secara likuiditas, karena kalau menikah aja banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama kalau iman kita tidak bagus ya. Setan kan suka sekali kalau orang pasangan suami istri bercerai. Makanya itu yang perlu kita pertimbangkan dan matangkan pada diri kita, seperti itu. Oke, terima kasih, menarik Kak Harum. Nah, topik kita kan ada 2 pilihan nih Kak Harum, buku nikah dan ijazah. Nah, kalau Kak Harum nih bisa memberikan bukan motivasi sih ya, misalkan beri pilihan atau mungkin bisa memberikan petunjuk informasi kepada sahabat Edikors yang masih mahasiswa S1 atau S2. Nah, kalau disuruh pilih Kak Harum, kira-kira buku nikah atau ijazah nih, dan apa pertimbangannya? Oke. Kalau saya secara pribadi dan ingin saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa, terutama yang sementara mau menyusun skripsi atau mau mendapatkan ijazah, ya kita perlu ada skala prioritas ya, seperti itu.
Nah, menikah juga sebenarnya tidak ada larangan menikah muda seperti itu. Selama kita tadi pertimbangan matang secara emosional, mental, ekonomi, kemudian religiositas. Tapi secara prioritas kita perlu menyelesaikan dulu ya, sarjana dulu, dapat ijazah, bekerja, baru menikah. Seperti itu. Karena itu tadi setelah menikah itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita lakukan kegiatan apapun seperti itu terkait dengan kita berdua berumah tangga, sehingga alangkah lebih baiknya ketika kita sarjana dulu, dapat ijazah, kemudian bekerja, dapat uang, kemudian membahagiakan orang tua dulu, kemudian ya baru mencari wanita, atau bahkan kalau kita ya, saya yakini kalau kita sudah punya pekerjaan ya, tentunya akan banyak perempuan ya Pak Yusri ya akan menghampiri kita seperti itu, karena kan masyarakat pada umumnya ketika laki-lakinya sudah punya pekerjaan ya tentunya pasti akan antri. Jadi perempuannya. Untuk ini ya mahasiswa. Iya betul. Harusnya laki-laki. Iya betul ya seperti itu. Sehingga iya itu makanya ya perlu banyak pertimbangan. Kalau masih mahasiswa, karena untuk menghindari persepsi yang saya katakan tadi bahwa jangan sampai terjadi sesuatu, sehingga ya tahan-tahanlah dulu ya, selesaikan dulu sarjananya, kalau bisa bekerja dan sebagainya. Walaupun mungkin ya sekarang yang rata-rata yang kaum muda itu karena secara penghasilan untuk orang tua mungkin sudah bagus dan sebagainya, beda yang memang masih berjuang, sehingga mungkin tidak ada pertimbangan lagi secara ekonomi. Tapi kalau yang maaf yang secara ekonomi orang tuanya dan sebagainya masih ini, pasti banyak pertimbangannya. Sehingga ya walaupun banyak orang menganggap ya Pak Yusri bahwa menikah itu menghindari zina dan sebagainya, tapi selama kita secara religiositas bagus, insya Allah ya akan terhindar hal-hal tersebut seperti itu. Karena saya meyakini bahwa ketika kita dekat seseorang dan misalkan bersama, kalau kita masih ingat ibu kita ketika ada sesuatu, pasti insya Allah kita akan berusaha menghindari perilaku yang negatif seperti itu Pak Yusri. Oke. Menarik ya tadi bahwa iya betul ya Masnya. Mohon maaf Masnya, ada beberapa bukan yang nggak setuju atau nggak sepakat ya, karena memang ada beberapa iming-iming orang ketika ditanya menikah, kenapa sih menikah cepat ya, untuk menghindari zina, ya. Betul ya maksudnya, di sisi lain betul, tapi di sisi lain ada beberapa orang memang cenderung membuat alasan itu. Padahal saya kan di sisi lain kita tadi seperti Kak Arum jelaskan juga ada self control sebenarnya, kalau kita bisa betul. Ya nggak masalah, yang penting yang ada skala prioritas ya kan? Iya betul. Bagi masing-masing perbedaan. Oke, menarik. Nah, ini ada pertanyaan titipan nih dari Instagram Edukons baru-baru masuk. Dia bertanya gini Kak Arum, kayaknya mahasiswanya Kak Arum deh. Aduh, siap-siap dapat nilai itu, nilai error. Kalau pertanyaannya susah dijawab. Kayak namanya saya belum. Oh iya, oke. Nggak bisa. Dia bilang gini, waktu jadi mahasiswa nih, waktu mahasiswa baik S1 S2, pernah nggak kepikiran untuk menikah selagi mahasiswa S2? Kan setelah itu bagaimana sih teknik kontrolnya Kak Harum untuk tetap bertahan komitmen dengan prioritas yang sekarang sampai dilakukan itu? Gimana Kak Harum? Pertanyaannya susah ini jawabnya. Oke, saya jujur ya, dulu waktu S1 masih belum berpikir. Waktu S2 ya ada sih berpikir, karena pertama saya takut calon saya sudah dilamar duluan seperti itu, sehingga tapi saya berpikir waktu itu, kalau saya menikah uang maharnya dari mana seperti itu. Padahal saya masih kuliah, walaupun mengandalkan beasiswa, tapi beasiswa kan berapa juga ya, mana biaya hidup dan sebagainya. Sehingga saya sebenarnya kontrol dirinya adalah dekat sama Allah ya, secara religius ya, secara mental seperti itu. Kemudian berusaha meyakinkan insya Allah ketika memang betul-betul serius dan si perempuannya mau menunggu seperti itu, ya saya berusaha tersebut, walaupun ya prosesnya banyak ya seperti itu. Kalau mau saya ceritakan mungkin tidak bisa selesai kalau proses saya sampai sekarang menikah dengan istri saya seperti itu. Hanya yang saya ingin sampaikan bahwa ketika kita mau menikah dan bersatu ya, kedua orang tersebut harus betul-betul sepakat, berkomitmen bahwa kita betul-betul punya tujuan yang sama. Kalau misalkan satu orang saya yang berjuang, yang satu tidak akan sama seperti itu. Saya prosesnya kalau mau dicerita sampai saya menikah luar biasa.
ya ada tragedi atau bahkan pertumpahan air mata ya, seperti itu. Sehingga nggak usah saya ceritakan, takutnya iya sih seperti itu ya. Sehingga itu ya, kalau kita mau betul-betul bersatu, kita dekat sama seseorang, kita betul-betul berdua harus komitmen, sepakat bahwa kita mau kemana kan hubungan ini, seperti itu ya. Sehingga ketika kita sama-sama berjuang istilahnya, insya Allah akan sampai seperti itu ya. Selebihnya serahkan sama Allah, karena banyak juga yang sudah secara hubungan ya bertahun-tahun tapi ujung-ujungnya tidak sama ya. Ada istilah dijagakan jodohnya apakah dan sebagainya ya. Nah, tapi kita berusaha kemudian komitmen, saling mengenal, kemudian mematangkan diri kita masing-masing, tahu kelebihan kekurangan kita, tahu mau kemana kita ke depan, dan terakhir adalah yang paling utama sebenarnya kita berdoa ya, karena kita pun manusia berusaha, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang paling penting ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi kita akan tunggu ini ya, sesi selanjutnya, podcast selanjutnya, bagaimana pertumpahan air mata sampai di. Sudah banyak sih yang tahu sebenarnya, Pak Yusri. Cuma mungkin hanya sebagian besar secara detail ya, seperti itu. Karena ya saya sama istri luar biasa. Kalau dekat sih, bukan saya katakan pacaran ya. Banyak orang sih menganggap 9 tahun. Berapa 9 tahun dari saya masih selesai satu. Ya dekat ya. Jadi lumayan lama ya. Lama sampai selesai S2 seperti itu ya. Lumayan lama. Sekitar 3 tahun kan. Kalau Pak Yusri? Sudah. Seberapa lama? 3 tahun. Sudah berapa anaknya sekarang? Oke. The last question nih. Kalau ada pertanyaan terakhir dari kami masih dari via Instagram nih ya. Kalau kita berbicara tadi buku nikah sama ijazah kan, itu terkait tadi seperti Kak bilang ada skala prioritas ya. Nah, untuk bisa diberikan mungkin informasi seberapa penting sih menyusun skala prioritas untuk mahasiswa dan menginsertkan kegiatan menikah di dalam skala tersebut. Oke. Nah, tentunya kalau kita menentukan skala prioritas, entah apapun kegiatan ataupun apa yang ingin kita pilih ya, tentunya kita memutuskan bahwa apapun yang kita pilih tentunya ada akibatnya, ada konsekuensinya. Sehingga kita perlu melihat apa yang menjadi pilihan itu, kita perlu pikirkan matang-matang betul. Kita melihat bahwa kalau saya melakukan ini seperti ini akibatnya, sampai dengan tidak melakukan apapun seperti itu. Nah, kalau persoalan menikah dengan kuliah, kalau mahasiswa masih berada di posisiku mahasiswa, alangkah lebih baiknya ya selesaikan dulu seperti itu. Kemudian ketika menjalin hubungan pada saat masih status mahasiswa dengan seseorang, ya kita perlu yakinkan, kita perlu berbicara dengan baik seperti itu. Apa salahnya ketika sudah selesai seperti itu. Sehingga kita memang butuh perencanaan yang luar biasa untuk hal tersebut. Nah, kita bekerja, kita kan menghasilkan uang, apalagi kita di Makassar ya, seperti itu. Nah, tentunya itu menjadi banyak pertimbangan. Yang paling terpenting sebenarnya Yusri, kalaupun kita mau menikah dalam hal ini, itu yang saya katakan tadi ya, tidak ada sebenarnya salahnya kita mau menikah muda dan sebagainya ya. Tapi kalau belum sehat secara mental, sebelum siap secara mental, maksud saya siap secara ekonomi dan religiusitas, ya itu yang perlu Anda pikirkan seperti itu. Sehingga itu idealnya ya, seperti itu. Karena kalau orang menikah ya banyak sekali kan permasalahan Pak Yusri ya. Ini kayak kamu memberikan wejangan kepada saya. Enggak seperti itu. Tidak Pak Yusri, kan ini kan universal ya, seperti itu. Saya hanya Yusri, saya sekarang masih proses belajar. Saya baru mau 3 tahun usia pernikahan saya. Banyak di luar sana sebenarnya yang sudah makan asam garamnya tentang pernikahan. Yang hanya saya karena mahasiswa, tentunya fenomena ini banyak ya terjadi di mahasiswa. Dan rata yang terjadi adalah kuliahnya terbengkalai. Ada sih yang berhasil seperti itu, tapi itu tidak banyak yang berhasil seperti itu. Sehingga itu perlu kita edukasi kepada mahasiswa bahwasannya ya, kalaupun mau menikah ya coba didiskusikan baik-baik dengan orang tua, apa pilihannya, mau kuliah dulu, mau menikah, atau mau menyelesaikan apa dan sebagainya, sehingga tidak terbengkalai. Kan baik, kan idealnya bagus kalau misalkan sudah sarjana juga punya investasi jasa dan bisa digunakan kapan saja seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tadi
bukan dilarang menikah ya, usia mahasiswa yang dilarang adalah sekali lagi di bawah 19 tahun ya. Kalau setelah itu di usia tadi kalau usia tidak dilarang, namun mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan tadi, diskusikan dulu bahkan dengan calon suaminya mungkin ya. Iya, betul, harus. Ketika saya menikah dulu, saya tetap harus lagi S1 untuk tidak ada kontrak ya, misalnya kontrak perilaku seperti itu. Kontrak perilaku dengan calon suami atau istri, dengan keluarga atau apa seperti itu. Oke, terima kasih. Itu juga sedikit pembelajaran untuk teman-teman saya yang memilih untuk menikah atau belum menikah. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Harum untuk hari ini, sangat berkesan sekali diskusi kita hari ini terkait buku nikah versus ijazah. Semoga banyak mahasiswa mulai setelah nonton podcast ini mulai menyusun prioritas nih ketika memutuskan untuk nikah. Apa saja sih yang perlu dipertimbangkan, apa potensi masalah yang perlu terjadi, dan apa sih sumber daya yang sudah mungkin dimiliki untuk memiliki. Oke, terima kasih. Mungkin ada sebagai closing statement ini Kak Harum untuk sahabat-sahabat Edukons, baik yang untuk mahasiswa, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih, bisa dikasih mungkin closing statementnya Kak Harum. Oke. Kalau terkait hal tersebut yang tentang menikah ya, saya bukan memotivasi ya seperti itu. Kemudian saya juga masih proses belajar terkait dengan bagaimana setelah menikah. Yang paling terpenting untuk yang mau menikah ya, untuk saya secara pribadi masih proses belajar, dan nanti untuk yang calon mau menikah ya seperti itu. Ya itu yang saya sampaikan tadi, mari memantaskan diri kita, mari menyiapkan secara religiusitas ya, kemudian ya paling penting ya secara ekonomi. Nah, kalau kita sudah matang di hal tersebut yang 3 tadi, sudah siap ya silahkan menikah seperti itu, karena memang kita manusia memang harus berpasang-pasangan ya seperti itu, sehingga kita punya keturunan dan sebagainya. Nah, kalaupun yang sudah menikah ya tentunya ya sebenarnya saya belum bisa menyampaikan hal-hal yang seperti apa, tapi yang pentingnya adalah menikah adalah ibadah, proses belajar, dan tentunya ada teman curhat, teman segalanya lah, sehingga apapun yang kita alami, yang kita rasakan, ada pasti solusinya ketika kita berdiskusi dengan baik, saling memahami, saling mempercayai, sehingga rumah tangga kita idealnya harmonis dan sebagaimana ya mestinya keluarga berumah tangga seperti itu. Oke, menarik. Tadi sebagai closing statementnya untuk para sahabat Edukons di rumah. Nah, jika sahabat Edukons masih penasaran nih terkait topik kita hari ini, atau mungkin ada masalah atau ada yang ingin dikonsultasikan, bisa nanti via Japri Instagram, bisa di unggahan saya Kak Harum. Ya, Instagram saya tidak terkunci. Oke. Instagramnya apa Kak Harum? Ahmad Harum ya. Ahmad Harum. Banyak follower saya. Nanti bisa dilihat ya Instagramnya Kak Harum sama Instagram saya. Jangan lupa follow ya Instagram kami ketika mau dapat informasi terkait apa hal yang soalnya kalau topik ini juga. Masalah pernikahan atau materi tentang pernikahan sebenarnya saya bukan ahlinya, ada yang lebih ahli seperti itu. Harusnya yang punya pengalaman berpuluh-puluh tahun ya, yang harusnya. Saya masih mau belajar sebenarnya. Secara teoretikal kan artinya udah bisa ya. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih ya Kak Harum atau Pak Harum yang telah bersedia untuk berdiskusi, berbincang-bincang dengan sahabat Edukons terkait buku nikah dan ijazah. Jadi sudah jelas ya beberapa skala prioritas yang teman-teman harus lakukan sebelum memutuskan untuk menikah di usia mahasiswa tentunya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Masih banyak topik-topik menarik yang akan diperbincangkan dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Oke, saya Yusri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.